Salah satu tokoh Indonesia yang cukup dikenal di kalangan masyarakat. Siapa sih yang nggak tahu nama Gajah Mada? Some facts about Gajah Mada. Dan kutetapkan Empu Gajah Mada sebagai Manggala Bayangkara. Ini pelajaran untuk siapa saja yang tidak mentaati aturan yang telah disepakati bersama. Kuburkan dia dengan baik. Gajah Mada ini adalah sosok panglima perang dan Mahapatih yang paling berpengaruh di perjalanan panjang kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaannya. Lahirnya tahun 1291. Tahu nggak sih, selain nama Gajah Mada, dia juga dikenal dengan nama lain, yaitu Jirnodara. Salah satu perannya yang paling besar pada masa kejayaan Majapahit itu menyatukan wilayah Nusantara, seperti yang diucapkannya dalam Sumpah Palapa. Jasa-jasanya pun masih diagungkan sama masyarakat Indonesia di masa sekarang. Bangsa Indonesia telah menganggap Patih Gajah Mada sebagai pahlawan, simbol patriotisme dan persatuan nasional. Peran Gajah Mada ini ditonjolin Muhammad Yamin lewat bukunya yang judulnya Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara. Terbit pertama kali tahun 1945 dan udah dicetak ulang belasan kali. Buku ini mengisahkan kisah kepahlawanan Gajah Mada sebagai patih kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber mitologi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa kuno, dia mulai karirnya tahun 1313 dan makin nanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahannya Sri Jayanegara yang angkat Gajah Mada sebagai patih. Dia jadi Mahapatih atau Menteri Besar pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan kemudian sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Ada beberapa mitos nih tentang kelahiran Gajah Mada. Kisah kelahiran Gajah Mada tuh penuh sama mitos buat ngelegitimasi kedudukannya sebagai orang besar. Kitab Usana Jawa nyebutin kalau Gajah Mada lahir gitu aja dari buah kelapa. Menurut naskah ini, Gajah Mada tuh dilahirin di Pulau Bali. Dikisahkan bahwa Gajah Mada lahir dengan cara memancar dari buah kelapa sebagai penjelmaan dari Sang Hyang Narayana atau Wisnu. Sehingga Gajah Mada dipercayai lahir tanpa ayah dan ibu. Dia lahir karena kehendak Dewa Dewi, menurut Yamin. Di versi lain, Babat Gajah Mada bilang kalau Gajah Mada itu merupakan anak dari Dewa Brahma, salah satu dari 3 dewa utama umat Hindu, dengan istri yang namanya Empu Suradarma Yogi. Setelah dewasa, Gajah Mada diambil sama Mahapatih buat ngabdi kepada raja. Menurut mitos, tujuan kelahiran Gajah Mada tuh udah direstui kekuatan Adi Kodrati. Dengan kata lain, proses kelahirannya udah nandain kalau Gajah Mada tuh emang ditakdirkan jadi orang yang terkenal atau disegani. Tapi ada kemungkinan kalau ayahnya Gajah Mada itu Gajah Pagon yang mengiringi Raden Wijaya pas perang melawan pengikut Jaya Katuang dari Kediri. Gajah Pagon dipercayai nggak mungkin orang biasa. Bahkan sangat mungkin dia anak dari salah satu selir Kertanegara. Karena dalam kitab Pararaton, nama Gajah Pagon disebutin. Pas itu Raden Wijaya begitu mengkhawatirkan Gajah Pagon yang terluka dan dititipin ke kepala desa Pandakan. Menurutnya sangat mungkin Gajah Pagon selamat, kemudian nikah sama putri kepala desa Pandakan, dan akhirnya punya anak yang tidak lain tidak bukan Gajah Mada yang mengabdi pada Majapahit. Menurut Agus Arimunandar dalam Gajah Mada Biografi Politik, ada kemungkinan kalau Gajah Mada tuh punya eyang yang sama Tribhuwana Tunggadewi. Bedanya Gajah Mada cucu dari istri selir, sedangkan Tribhuwana adalah cucu dari istri resmi Kertanegara. Makanya nggak heran kan kenapa Gajah Mada tuh sangat menghormati Kertanegara, karena raja itu ya eyangnya sendiri. Cuma keturunan Kertanegara aja yang bakalan seneng bangun Catya berupa Candi Singasari buat ngenang kebesaran leluhurnya. Bahkan konsepsi Dwi Pantra Mandala dari Kertanegara mungkin menginspirasi dan mendorong Gajah Mada dalam mencetuskan Sumpah Palapa. Ini aku wondering dari kecil sih, kok namanya unik banget gitu, Gajah Mada.
Apa sih maknanya? Nah, kata gajah mengacu pada hewan yang dalam mitologi Hindu dipercaya sebagai wahana atau hewan tunggangannya Dewa Indra. Gajah milik Indra dinamai Airawata, sementara Mada dalam bahasa Jawa kuno artinya mabuk. Jadi bisa dibayangin kalau gajah lagi mabok, dia bakalan jalan seenaknya, beringas, dan menerabas segala rintangan. Bisa dilihat itu nama yang cocok banget dan udah dipikirin betul-betul sebelum diberikan ke Gajah Mada. Kayak yang udah dibahas sebelumnya, kalau penggambaran sosok Gajah Mada yang paling terkenal itu di karya Muhammad Yamin. Jadi, pada suatu hari di tahun 1940-an, Pak Yamin ngunjungin Trowulan buat ngeliat lokasi bekas kerajaan Majapahit. Dia nemuin pecahan terakota, salah satu celengan yang gambarnya seorang pria berwajah gempal dan berambut ikal. Berdasar itu, Pak Yamin menafsirkan seperti itulah wajah Gajah Mada sang pemersatu Nusantara. Abis itu Pak Yamin minta seniman Heng Ngantong buat bikin lukisan yang mirip kayak gitu. Hasil lukisan abis itu dipampang sebagai cover buku karya Yamin. Banyak orang yang nentang pendapat Pak Yamin ini. Karena mustahil wajah tokoh sehebat Gajah Mada dipampangkan di celengan. Hal semacam itu disebut penghinaan karena biasanya para pemuka negara pada zaman Hindu-Buddha, termasuk Majapahit, itu diarcakan, bukan di celengan. Beberapa orang malah bilang kalau itu bukan mukanya Gajah Mada, tapi itu mukanya Pak Yamin sendiri kali. Bener-bener. Ada juga gambaran lain soal sosok Gajah Mada yang beda dari yang diilustrasikan sama Muhammad Yamin. Ada penelitian dari arkeolog Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar. Dia ngilustrasiin Gajah Mada selayaknya sosok Bima dalam pewayangan yang punya kumis melintang. Nah, kalau dalam media populer, Gajah Mada kebanyakan ditampilin bertelanjang dada, pakai kain sarung, dan pakai senjata berupa keris. Tapi seorang patih Sunda nerangin kalau Gajah Mada tuh pakai karambalangan atau lapis logam berhias emas, bersenjata tombak berlapis emas juga, dan perisai penuh dengan perhiasan intan yang tertulis dalam Kidung Sundayana. Menurut Munandar juga, Gajah Mada tuh diarcakan sebagai tokoh Brajanata dalam cerita Panji dan di pertengahan abad ke-15 sebagai Bima dalam cerita Mahabharata. Kalau di museum nasional, arca Gajah Mada digambarin berbadan tegap, kumis melintang, rambut ikal, dan rambutnya diikat. Dia pakai busana yang mirip kayak Bima. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada ini sampai sekarang masih kontroversial. Gajah Mada ini digambarin juga sebagai seorang yang mengesankan, cara bicaranya tajam atau tegas, jujur dan tulus ikhlas, serta berpikiran sehat. Ini pelajaran untuk siapa saja yang tidak mentaati aturan yang telah disepakati bersama. Kuburkan dia dengan baik. Gak ada informasi lengkap dalam sumber sejarah tentang awal kehidupannya. Tapi yang pasti karirnya tuh naik pas jadi bekal Bayangkara pas masa pemerintahan Prabu Jayanegara tahun 1309 sampai 1328. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya ada 7 orang pejabat yang diangkat disebut sebagai Dharma Putra. Dharma Putra ini jabatan khusus bagi para putra terbaik negara yang dianggap telah mendarmakan hidupnya untuk raja. Dan saya bukan tidak tahu apa yang sedang dimainkan Paman Halayuda. Tapi saat ini, saya masih membutuhkannya. Dan Dharma Putra adalah orang-orang kepercayaanku. Mereka adalah Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Yang paling terkenal dari mereka itu Rakuti dan Ratanca. Rakuti terkenal karena berhasil menduduki istana kerajaan dan memproklamirkan diri secara sepihak menjadi Raja Majapahit. Sementara Ratanca terkenal karena berhasil membunuh Jayanegara, Raja Majapahit kedua. Rakuti dan Ratanca nantinya bakalan meninggal secara mengenaskan karena duel sama Gajah Mada. Pada waktu itu Gajah Mada itu cuma prajurit kelas teri yang namanya Bekal Bayangkara. Itu loh prajurit yang cuma jadi patung di depan istana. Sementara Dharma Putra itu pejabat kesayangan Raden Wijaya. Itu kenapa kemudian beliau memerintahkan saya untuk memilih beberapa orang untuk dijadikan Dharma Putra. Orang-orang kepercayaan beliau. Orang-orang yang selalu percaya untuk tutup mulut. Dan hanya beberapa orang empu
Mereka semua punya keahlian masing-masing. Ratanca diangkat karena berhasil nyembuhin penyakit raja. Rakuti diangkat karena jago militer dan banggain negara. Nah, setelah Raden Wijaya meninggal, yang jadi raja selanjutnya itu Jayanegara. Raja baru ini tuh banyak terpengaruh sama patih liciknya, dia Halayuda. Kebijakan politiknya juga banyak dipengaruhi sama patih liciknya ini. Jadi banyak pejabat Majapahit yang sengsara di zaman ini. Kayak film kerajaan pada umumnya, kalau ada pejabat yang gak sepakat sama Halayuda, mereka bakalan dieksekusi atas nama kerajaan satu persatu. Ya dituduh memberontak lah, nggak becus lah, dan sebagainya. Gesekan politik antara Dharmaputra dan pemerintah Majapahit itu dimulai dari pembunuhan Patih Nambi. Cepat beri kabar Patih Nambi, mereka sudah menyerang Pajarakan. Patih Nambi difitnah melakukan pemberontakan sama Halayuda. Raja yang selalu percaya apa kata patih liciknya ngehukum Patih Nambi. Padahal Patih Nambi ini patih pertama Majapahit loh, yang berperan besar dalam merintis kerajaan bareng Raden Wijaya, bapaknya sendiri, bapaknya Jayanegara. Kau akan menuai apa yang kau tanam, Halayuda. Tubuhmu akan dicacat-cacat seperti apa yang telah kau perbuat kepadaku. Rasemi kebetulan ada di situ dan dia membela Patih Nambi. Akhirnya mereka semua terbunuh. Kisah ini ada dalam Kidung Sorandaka. Anggota Dharmaputra lainnya otomatis dendam kan. Puncaknya tahun 1319. Dharmaputra mempengaruhi para pejabat tinggi Majapahit untuk memberontak. Rakuti berhasil merebut istana dan bunuh Halayuda. Tapi Jayanegara diselamatin sama Gajah Mada. Dan Patih Halayuda telah tewas. Memang Halayuda pantas menerima hukuman demikian. Tidak boleh terjadi tata sebuah negeri kosong dari pimpinan. Maka kami mengangkat Rakuti sebagai Raja Majapahit. Satu-satunya anggota Dharmaputra yang gak ikut itu Ratanca karena dia tabib. Jadi dia gak jago silat. Rakuti habis itu angkat dirinya sendiri sebagai Raja Majapahit. Tentu aja ini ditentang sama semua orang. Sementara itu Gajah Mada ngejaga banget dan ngelindungin Jayanegara. Dia juga suka bolak-balik ke ibu kota buat ngecek perkembangan kerajaan. Dia berusaha gulingin Rakuti dengan bersekongkol sama para pejabat negara. Dia janjiin kalau Jayanegara bakal berubah jadi lebih baik. Dan mereka pun susun rencana. Saya akan menyerang dari pintu rahasia yang langsung bisa masuk ke tilam Sari Raja. Akhirnya pasukan Gajah Mada menggempur istana. Duel lah Gajah Mada dan kelima Dharmaputra. Hebatnya semua dikalahin sama Gajah Mada. Dia juga ngelibas habis para pendukung Rakuti di istana. Raja Jayanegara pun balik berkuasa dan Majapahit kembali aman terkendali. Sebagai balas jasa karena udah diselamatin, Jayanegara ngangkat Gajah Mada jadi Patih Kahuripan. Hal ini disebutin di Pupuh Desa Warnana atau Nagara Kertagama karya Prapanca. 2 tahun kemudian Gajah Mada gantiin Arya Tilam yang meninggal. Dia jadi patih di Daha di Kediri. Nah, karena diangkat ini, status sosialnya juga jadi ikutan naik. Dia masuk ke strata sosial elitis istana Majapahit pada saat itu. Pasca Jayanegara mangkat atau meninggal dunia, Aryatada, Mahapati Amangkubumi, ngajuin pengunduran diri dari jabatannya ke Ibu Suri Gayatri. Gayatri ini yang gantiin kedudukan Jayanegara. Gayatri kemudian mau ambil Patih Gajah Mada dari Daha. Tapi Gajah Mada nggak langsung setuju. Dia pengen buat jasa terlebih dahulu ke Majapahit. Caranya dengan naklukin Kertasading yang saat itu lagi memberontak. Tribuana Wijaya Tunggadewi jadi pelaksana tugas pemerintahan Majapahit. Bahkan setelah Gayatri meninggal pada 1331, Tribuana Wijaya Tunggadewi tetap sebagai Maharani dari kerajaan Majapahit. Setelah Keta dan Sadeng ditaklukin sama Gajah Mada, barulah tahun 1334 Gajah Mada diangkat jadi Mahapatih Amangkubumi dan secara resmi gantiin Aryatada yang udah sepuh, sakit-sakitan dan minta pensiun sejak tahun 1329. Ketika pengangkatannya sebagai Mahapatih Amangkubumi, Gajah Mada ngucapin sumpah palapa yang bilang kalau dia tidak akan menikmati palapa. Ini bisa diartiin sebagai kenikmatan duniawi sebelum berhasil menaklukkan Nusantara.
Sebagaimana tercatat dalam kitab Pararaton dalam teks Jawa Pertengahan yang berbunyi sebagai berikut. Yang artinya, ia, Gajah Mada, sebagai patih Amangkubumi, tidak ingin melepaskan puasa. Gajah Mada berkata bahwa bila telah menguasai Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Sumpah Palapa menjadi manifestasi program kerja politik Gajah Mada saat diangkat jadi patih. Menurutnya, Sumpah Palapa berarti Gajah Mada memberikan batasan dan pantangan pada dirinya untuk tidak bersenang-senang sebelum berhasil mencapai cita-cita demi negara. Take notes ya, para pejabat. Walaupun ada sejumlah pendapat yang meragukan sumpahnya, Gajah Mada emang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Dibantu oleh Laksamana Nala, Gajah Mada mulai kampanye penaklukannya dengan mengerahkan pasukan laut ke daerah Swarnabumi atau Pulau Bintan, Tumasik yang sekarangnya Singapura, Semenanjung Malaya, dan pada tahun 1343 bersama dengan Arya Damar mereka naklukin Bedahulu di Bali, kemudian Lombok, dan sejumlah daerah di Kalimantan. Pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 yang gantiin Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada terus ngelancarin penaklukan ke wilayah timur sampai tahun 1357. Meskipun perannya di kerajaan Majapahit begitu melegenda, akhir riwayat Gajah Mada sampai sekarang masih belum jelas. Arkeolog Universitas Indonesia Agus Aris Munandar dalam Gajah Mada Biografi Politik menulis ada berbagai sumber yang mencoba menjelaskan akhir hidup Gajah Mada. Sumber pertama adalah Kakawin Negara Katagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Ngisahin akhir hidup Gajah Mada yang meninggal dengan wajar tahun 1364. Dari cerita-cerita rakyat Jawa Timur, Gajah Mada dikisahkan menarik diri setelah peristiwa Bubat dan milih hidup sebagai pertapa di Madakaripura di pedalaman Probolinggo Selatan, wilayah kaki pegunungan Bromo Semeru. Di wilayah Probolinggo ini emang ada air terjun yang namanya Madakaripura. Di balik air terjun ada deretan ceruk dan satu goa yang cukup dalam. Dipercaya dulu Gajah Mada jadi pertapa sebagai wanaprasta sampai akhir hayatnya. Jadi dia menyepi, tinggal di hutan. Adapun Kidung Sunda nyebutin kalau Gajah Mada itu nggak meninggal sebenarnya. Kidung ini membeberkan kalau Gajah Mada moksa di halaman kepatihan balik ke Kayangan. Tapi Munandar nyatain kalau akhir kehidupan Gajah Mada kurang jelas karena dia malu sama pecahnya tragedi Bubat. Gajah Mada diduga sakit dan meninggal di kota Majapahit atau di area Karsian yang gak jauh dari sana. Nah, perang Bubat tuh apa sih? Jadi aku ceritain singkat ya. Dalam Kidung Sunda diceritain tahun 1357 dimulai pas Prabu Hayam Wuruk ngelakuin langkah-langkah diplomasi dan berencana menikahi Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri Sunda sebagai permaisurinya. Lamaran Prabu Hayam Wuruk diterima pihak Kerajaan Sunda dan rombongan besar Kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan agung itu. Gajah Mada yang pengen menaklukkan Sunda maksa pengen jadiin Dyah Pitaloka sebagai persembahan, sebagai pengakuan kekuasaannya Majapahit. Nah, pihak Sunda nolak. Terjadilah pertempuran antara pasukan Majapahit dan rombongan Sunda di Bubat. Dyah Pitaloka bunuh diri setelah ayah dan seluruh rombongannya gugur dalam pertempuran itu. Akibat peristiwa itu, langkah-langkah diplomasi Hayam Wuruk gagal dan Gajah Mada dinonaktifkan dari jabatannya karena dipandang lebih menginginkan pencapaiannya dengan jalan ngelakuin invasi militer. Padahal sebenarnya kan hal itu tuh nggak boleh dilakuin gitu. Dalam Negara Katagama diceritain hal yang sedikit berbeda nih. Dikatakan bahwa Hayam Wuruk tuh sangat-sangat menghargai Gajah Mada sebagai Mahamantri Agung yang wira, bijaksana, serta setia berbakti kepada negara. Sang raja menganugerahkan Dukuh Madakaripura yang berpemandangan indah di Tongas Probolinggo kepada Gajah Mada. Dan pada 1359, Gajah Mada diangkat kembali sebagai patih. Cuma dia memerintahnya tetap dari Madakaripura.
Well, itu dia semua tentang Gajah Mada. Well, nggak semua sih, cuman itulah sebagian besar biografi tentang Gajah Mada dan Sumpah Palapanya. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin atau ada yang kurang tepat, ada yang salah-salah, boleh komen. Thank you so much for watching. I hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Menurut berbagai sumber mitologi, itu gajah Pagon yang menggiringi. Tapi ada kemungkinan di pedalaman Probolinggo Selatan